Kesorotan lainnya, Saudara, keluarga pemilik rental mobil yang tewas ditembak akan mempertimbangkan pendampingan dan perlindungan dari LPSK. Anak korban penembakan sekaligus saksi dalam peristiwa itu mengakui sudah mendapatkan tawaran perlindungan dari LPSK. Usai membuat BAP atau berita acara pemeriksaan di Pusat Polisi Militer, anak korban bilang akan berdiskusi dengan keluarga untuk mempertimbangkan pendampingan dan perlindungan dari LPSK. Sebelumnya pihak keluarga Ramli, salah satu korban penembakan lainnya, sedang mempersiapkan persyaratan untuk mendapatkan perlindungan LPSK. Ya, kami juga akan meminta perlindungan kepada LPSK. Tadi pun sempat ditawari juga dari keluarga untuk meminta perlindungan LPSK seperti itu, Kak. Belum ada obrolan lagi, nah mungkin nanti setelah istirahat sampai rumah kita ngobrol kembali dengan keluarga, Kak. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK membenarkan telah berkomunikasi dan menemui keluarga korban penembakan di Res Area Tol Tangerang Merak oleh anggota TNI AL. Setidaknya ada 6 permohonan yang diajukan oleh keluarga korban. Salah satunya adalah pendampingan selama menjalani proses hukum dan ganti rugi terhadap korban penembakan di rest area. Beberapa waktu yang lalu kami sudah kontak-kontakan kepada keluarga korban dan korban ya. Nah, keluarga korban ya, terus kemudian mau janjian, cuman keluarga korban menyampaikan akan ke LPSK, cuman karena terhalang ya akhirnya LPSK menjemput bola. Kami pergi ke keluarga korban, menemui keluarga korban, dan sudah ada 6 permohonan yang disampaikan kepada LPSK. Nah, untuk yang sudah mengajukan ini, mereka mengajukan terkait dengan permohonan pendampingan, terus kemudian juga ada keluarga korban ini mengajukan untuk restitusi terhadap keluarga atau bapaknya yang meninggal dunia. Saudara, Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 2 anggotanya dalam kasus penembakan bos rental mobil. Dalam surat telegram Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan dimutasi ke Yanma Polda Banten untuk pemeriksaan etik oleh Propam Polda Banten. Tidak hanya Kapolsek Cinangka, Polda Banten juga memutasi 2 anggota Polsek Cinangka lainnya ke Yanma Polda Banten. Kapolsek Cinangka dinilai lalai karena tidak memberikan pendampingan kepada bos rental mobil saat melapor ke Polsek. Dengan TR yang ditandai Bapak Kapolda bahwasanya ada mutasi jabatan di lingkungan Polda Banten, yaitu Kapolsek Cinangka dan 2 anggota lainnya terkait dengan apa yang telah terjadi, yaitu mempertanggungjawabkan dan saat ini sedang nanti mutasinya di Yanma untuk proses pemeriksaan oleh Bipropam. Saksi sekaligus anak korban bos rental yang ditembak, Agam Muhammad, membantah adanya pengeroyokan di rest area kilometer 45. Saat diperiksa, Agam menyebut Puspom AL telah menerima penjelasan kronologi di lokasi penembakan. Waktu itu saya bilang adanya statement bahwa pengeroyokan 15 orang itu salah besar. Kasus ini harus terang benderang karena harus dikronologikan dari awal. Kalau tidak dari awal, jadi tidak sempurna, Kak, untuk kasus seperti ini. Malah kita dituduh sebagai pengeroyok gitu. Setelah kami menerangkan, ya akhirnya mungkin mereka sudah terbuka, ternyata kasus seperti ini gitu. Tidak hanya membantah soal pengeroyokan di rest area kilometer 45, anak bos rental sekaligus saksi Agam Muhammad bilang Puspom AL mencocokkan peran ketiga anggota TNI sebagai pelaku, namun belum dipastikan ketiganya adalah backing dalam kasus pencurian mobil rental korban. Oh, perannya sih disampaikan, ini bagian yang menembak, ini yang keluarga saya bokap pada waktu saat itu, sama yang menyetir yang 3 orang itu, Kak. Seperti itu. Itu masih tahap penyelidikan sih, Kak. Kita belum bisa memastikan gitu. Tadi nggak disampaikan? Tidak disampaikan karena masih tahap penyelidikan.